Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ilal islam fa asbahna muslimin wa gharasa fi qulubina imana fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Fa subhanallazi khalaqana ahsana taqwim nahmaduhu hamdan syakirin hamdan na'imin kama alamana an-nahbala wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim an-nabiyyinal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Teologi Islam Bapak Muhammad Ridwan Effendi dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 10 dengan saya Muhammad Zidani Yusuf bersama rekan saya Firzi Adrifa dan Muhammad Ali Ibrahim izin menyampaikan materi kami tentang aliran khalaf. Kata khalaf biasanya digunakan untuk menunjuk para ulama yang lahir pada abad ketiga Hijriah dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan yang dimiliki salaf. Karakteristik paling menonjol dari khalaf adalah penakwilan terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian sesuai dengan ketinggian dan kesuciannya. Aliran khalaf terdiri dari dua tokoh ulama, yaitu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Di sini kami akan membahas latar belakang kemunculan Al-Asy'ari, doktrin Al-Asy'ari, latar belakang kemunculan Al-Maturidi, doktrin Al-Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah, dan terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Latar belakang Al-Asy'ari. Al-Asy'ari memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Burtoh bin Abu Musa Al-Asy'ari. Ia lahir di Bashrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Ketika berusia 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana. Ayah Al-Asy'ari adalah seorang yang berpaham ahlu sunnah dan ahli hadis. Ia wafat ketika Al-Asy'ari masih kecil. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada sahabatnya yang bernama Zakaria bin Yahya As-Saji agar mendidik Al-Asy'ari menjadi tokoh Mu'tazilah. Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah hanya sampai ia berusia 40 tahun. Setelah itu, secara tiba-tiba ia mengumumkan di hadapan jemaah masjid bahwa dirinya telah meninggalkan paham Mu'tazilah dan menunjukkan keburukan-keburukannya. Menurut Ibnu Asyakir, yang melatar belakangi Al-Asy'ari adalah bahwa Al-Asy'ari telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30 bulan Ramadan. Dalam 3 mimpi itu, Rasulullah memperingatkannya agar meninggalkan paham Mu'tazilah dan membela faham yang telah diriwayatkan dari beliau. Kemudian doktrin Al-Asy'ari ada 7. Yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Perbedaan pendapat di kalangan mutakallimin mengenai sifat-sifat Allah tak dapat dihindarkan, walaupun mereka setuju bahwa mengesahkan Allah adalah wajib. Al-Asy'ari dihadapkan dengan dua pandangan ekstrim. Di satu pihak, ia berhadapan dengan kelompok mujassimah atau antropomorfis dan kelompok musyabihah yang berpendapat bahwa Allah mempunyai semua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan sifat-sifat itu harus dipahami menurut arti harfiahnya. Kemudian kebebasan dalam berkehendak. Dari kedua pendapat yang ekstrim, yakni Jabariyah yang fatalistik dan penganut pradeterminisme semata-mata, dan Mu'tazilah yang menganut faham kemutlak dan berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatan sendiri, Al-Asy'ari membedakan antara khalik dan kasab. Menurutnya, Allah adalah pencipta atau khalik perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang upayakannya, muktasab. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu, yaitu keinginan manusia. Kemudian, akal dan wahyu kriteria baik dan buruk. Walaupun Al-Asy'ari dan orang-orang Mu'tazilah mengakui pentingnya akan wahyu, mereka tetap berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif. Dari akal dan wahyu, Al-Asy'ari mengutamakan wahyu, sementara Mu'tazilah mengutamakan akal. Kemudian, qadimnya Al-Quran.
Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan sebagai makhluk, sehingga tak qadim, serta pandangan mazhab Imam Hambali dan Imam Zahiriyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim dan tidak diciptakan. Imam Zahiriyah bahkan berpendapat bahwa semua huruf, kata, dan bunyi Al-Quran adalah qadim. Dalam rangka mendamaikan kedua pandangan yang saling bertentangan itu, Al-Asy'ari mengatakan bahwa walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak qadim. Yang kelima, melihat Allah. Al-Asy'ari tidak sependapat dengan kelompok ortodoks ekstrim, terutama Zahiriyah yang menyatakan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dan mempercayai bahwa Allah bersemayam di arsy. Selain itu, ia tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengingkari ru'yatullah atau melihat Allah di akhirat. Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat atau bila mana Allah menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. Yang keenam, ada keadilan. Pada dasarnya, Al-Asy'ari dan Mu'tazilah setuju bahwa Allah itu adil. Al-Asy'ari tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil sehingga ia harus menyiksa orang yang salah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Menurut Al-Asy'ari, Allah tidak memiliki keharusan apapun karena ia adalah penguasa yang mutlak. Dengan demikian, jelaslah bahwa Mu'tazilah mengartikan keadilan dari visi manusia dirinya, sedangkan Al-Asy'ari dari visi bahwa Allah adalah pemilik yang mutlak. Yang ketujuh, kedudukan orang berdosa. Menurut Al-Asy'ari, mukminin yang berdosa besar adalah mukminin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Al-Asy'ari menolak ajaran posisi menengah yang dianut Mu'tazilah, mengingat kenyataan bahwa iman merupakan lawan dari kufur. Predikat bagi seseorang haruslah salah satu di antaranya. Jika tidak mungkin, ia kafir. Lalu ada Al-Maturidi. Latar belakang munculnya Al-Maturidi. Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi. Ia dilahirkan di sebuah kota kecil di daerah Samarkand yang bernama Maturid, di wilayah Tromsokshiana di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah. Beliau wafat pada tahun 333 Hijriah atau pada tahun 944 Masehi. Gurunya dalam bidang fikih dan teologi bernama Nashr bin Yahya al-Balakhi. Beliau wafat pada tahun 268 Hijriah. Al-Maturidi hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah pada tahun 232 sampai 274 atau pada tahun 861 Masehi. Karir pendidikan Al-Maturidi lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang fikih, yaitu pada bidang teologinya. Doktrin-doktrin teologi Al-Maturidi. Dalam Al-Maturidi terdapat 9 doktrin-doktrin teologi. Yang pertama ada akal dan wahyu, yang kedua perbuatan manusia, yang ketiga kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, yang keempat sifat Tuhan, yang kelima melihat Tuhan, yang keenam kalam Tuhan, yang ketujuh perbuatan manusia, yang kedelapan pengutusan Rasul, dan yang kesembilan pelaku dosa besar. Doktrin yang pertama adalah akal dan wahyu. Dalam pemikiran teologinya, Al-Maturidi mendasarkan pada Al-Quran dan akal dalam bab ini ala sama dengan Al-Asy'ari. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Kemampuan akal dalam mengetahui dua hal tersebut sesuai dengan ayat Al-Quran yang memerintahkan agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan dan keimanannya terhadap Allah melalui pengamatan dan pemikiran yang mendalam tentang makhluk ciptaannya. Kalau akal tidak mempunyai kemampuan memperoleh pengetahuan tersebut, tentunya Allah tidak akan menyuruh manusia
untuk melakukannya. Al-Maturidi membagi kaitan sesuatu dengan akal pada 3 macam, yaitu akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebaikan sesuatu itu. Yang kedua, akal dengan sendirinya hanya mengetahui keburukan sesuatu itu. Dan yang ketiga, akal tidak mengetahui kebaikan dan keburukannya kecuali dengan petunjuk ajaran wahyu. Tentang mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu dengan akal, Al-Maturidi sependapat dengan Mu'tazilah bahwa masalah baik dan buruk, bahwa penentu baik dan buruknya sesuatu itu terletak pada sesuatu itu sendiri, sedangkan perintah atau larangan syariah hanyalah mengikuti ketentuan akal mengenai baik dan buruknya sesuatu. Lalu yang kedua, perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perebutan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Khusus mengetahui perbuatan manusia, kebijaksanaan dan keadilan kehendak Tuhan mengharuskan manusia memiliki kemampuan berbuat atau ikhtiar agar kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan Tuhan. Tuhan menciptakan daya kasab dalam diri manusia dan manusia bebas memakainya. Daya-daya tersebut diciptakan bersamaan dengan perbuatan manusia. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antar kudrat Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiar yang ada pada manusia. Kemudian, karena daya diciptakan dalam diri manusia dan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan manusia sendiri dalam arti yang sebenarnya, maka tentu daya itu juga daya manusia. Berbeda dengan Al-Maturidi, Al-Asy'ari mengatakan bahwa daya tersebut adalah daya Tuhan karena ia memandang bahwa perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan. Berbeda pula dengan Mu'tazilah yang memandang daya manusia yang telah ada sebelum perbuatan itu sendiri juga atas kehendak Tuhan, tetapi tidak atas karenanya. Dengan demikian, berarti manusia dalam faham Al-Maturidi tidak sebebas manusia dalam faham Mu'tazilah. Lalu, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Menurut Al-Maturidi, kodrat Tuhan tidak sewenang-wenang atau absolut, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmahnya dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Sifat Tuhan. Dalam hal ini faham Al-Maturidi cenderung mendekati faham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Namun melihat Tuhan kelak di akhirat tidak dalam bentuknya bila kaifa, karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi (sabda yang sebenarnya atau kalam abstrak). Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baharu (hadis). Perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini kecuali semuanya atas kehendak Tuhan, dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Pengutusan Rasul. Menurut Al-Maturidi, tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini kecuali semuanya atas kehendak Tuhan, dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang berdosa besar tidak kafir
dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Ahlu sunnah wal jamaah. Awal mula timbulnya istilah ahlu sunnah wal jamaah tidak diketahui secara pasti kapan dan di mana munculnya, karena sesungguhnya istilah ahlu sunnah wal jamaah mulai dipopulerkan oleh para ulama salaf ketika semakin mewabahnya bid'ah di kalangan umat Islam. Yang jelas wabah bid'ah itu mulai berjangkit pada zaman tabi'in dan zaman tabi'in yang bersuasana demikian. Dimulai di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shalihnya bahwa dulu para sahabat tidak pernah menanyakan tentang isnad dalam kurung urutan sumber riwayat ketika membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika terjadi fitnah yakni bid'ah, mereka menanyakan, sebutkan para periwayat yang menyampaikan kepadamu hadis tersebut. Dengan cara demikian mereka dapat memeriksa masing-masing para periwayat tersebut, apakah mereka itu dari ahlu sunnah atau ahlu bid'ah. Bila dari ahlu sunnah diambil dan bila ahlu bid'ah ditolak. Kesimpulannya dalam materi ini adalah aliran kalaf merupakan aliran yang diajarkan oleh ulama-ulama yang lahir pada masa tabi'ut tabi'in. Aliran ini memiliki latar belakang yang berlawanan dengan aliran salaf. Aliran salaf terdiri dari dua tokoh ulama, yaitu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Al-Asy'ari dilahirkan di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Awalnya Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah, namun setelah beliau menginjak usia 40 tahun, tiba-tiba beliau mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Basrah bahwa dirinya telah meninggalkan paham Mu'tazilah dan menunjukkan keburukannya. Sedangkan Abu Mahsyur Al-Maturidi dilahirkan di Maturid pada abad ke-3 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Dalam aliran Al-Maturidi terdapat dua cabang, yaitu cabang Samarkand dan cabang Bukhara. Lalu ada ahlu sunnah wal jamaah, yang dimana awal mula timbulnya istilah ahlu sunnah wal jamaah tidak diketahui secara pasti kapan dan di mana munculnya, karena sesungguhnya istilah ahlu sunnah wal jamaah mulai dipopulerkan oleh para ulama salaf ketika semakin mewabahnya berbagai bid'ah di kalangan umat Islam. Sekian dari kami. Saya Muhammad Ali Ibrahim dan teman-teman dari kelompok 10 mohon izin untuk pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil ardi idh nafatat fi ghanamul qaimi wa kunna li hukmihim syahidin. Fafahammamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi
إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين صدق الله العظيم.